Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, Bunda dan para suster yang terkasih. Salam sehat, berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode ke-23. Dengan melakukan loncatan iman atas ketidakpahaman kita mengatakan, ya saya percaya. Baru kemudian kita terus belajar memahami ajaran Tuhan, memahami sabda Tuhan. Ini yang disampaikan dalam Injil Markus dan diharapkan oleh pengarang Injil Markus. Bukankah ini juga pengalaman kita semua? Dengan kita dibaptis, kita percaya, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, dan dalam perjalanan hidup kita belajar tahap demi tahap untuk semakin memahami iman, untuk semakin mengerti kekayaan ajaran gereja, untuk semakin menjalankan kekayaan keragaman khasana doa-doa dalam gereja. Karena itu semoga dengan memperdalam episode ini, perjalanan iman kita pun juga diteguhkan. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akan memulai pokok percakapan nomor 4. Sebelum mulai, mungkin baik kalau kita ingat kembali pokok percakapan kita yang pertama, kedua, dan ketiga secara sangat pendek, supaya rangkaian percakapan kita itu kelihatan garis merahnya. Dalam percakapan yang pertama, kita memberi judul bahan itu Allah adalah misteri di dalam Injil Markus. Kita sudah berbicara mengenai prinsip bahwa peranan faham dan pengalaman akan Allah itu sangat menentukan di dalam kehidupan seseorang. Faham dan lebih-lebih pengalaman akan Allah. Di dalam Injil Markus, pertama-tama Allah itu ditampilkan atau ditunjukkan sebagai misteri. Tidak ada rumusan mengenai Allah itu siapa. Tetapi di dalam beberapa teks menjadi jelas kurang lebih sifat-sifat Allah. Maksud saya kurang lebih jelas itu tidak jelas, tetapi kemudian dinyatakan pelan-pelan dan sedikit demi sedikit. Misalnya, pada bab 1 ayat 35, diceritakan bahwa Yesus mengajar di kota-kota lain. Kisah itu diawali dengan ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kalau ditanya Allah itu siapa, lalu jawabannya adalah Allah yang kepadanya Yesus berdoa. Itu kan antara jelas dan tidak jelas. Yesus berdoa kepada Allah, tetapi tidak ada pernyataan apapun sebagaimana terumus yang menggambarkan siapa Allah itu. Atau bab 2 ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu, ia menghujat Allah? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi Allah adalah Dia yang mengampuni dosa. Nah, pengenalan-pengenalan seperti itu dilakukan oleh penginjil Markus untuk menunjukkan bahwa faham Allah yang kemudian dinyatakan di dalam hidup Yesus itu sangat berbeda dibandingkan dengan faham yang lazim pada waktu itu, khususnya di antara bangsa-bangsa yang tanda petik tidak mengenal Allah.
untuk membedakannya dengan bangsa Yahudi, umat Allah Perjanjian Lama yang mengenal Allah. Bahwa Allah adalah misteri menjadi sangat jelas di dalam peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Bab 14 ayat 36. Saya baca ayatnya berbunyi begini, Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Dari satu pihak, tidak ada yang mustahil bagi Allah itu. Ambillah cawan ini daripadaku. Jadi sebetulnya Allah itu bisa mengambil cawan, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Misterinya ada di situ. Mengapa bagi Allah yang segala sesuatu mungkin, itu tidak campur tangan dalam arti langsung menyelamatkan Yesus. Ia mempunyai kehendak yang sulit dipahami. Itulah misteri. Dan sekali lagi, itu semua ditampilkan atau diceritakan, dikisahkan oleh Markus untuk bertumbuh di dalam faham mengenai Allah dan nanti penghayatan akan Allah yang berbeda dibandingkan yang lazim pada waktu itu. Itu pokok yang pertama. Pokok yang kedua, Allah yang dinyatakan sebagai misteri itu tidak dimengerti oleh para murid. Wajar bahwa para murid itu tidak mengerti. Ayat-ayat kuncinya ada di mana? Kita ambil 1-2 ayat, bab 9 ayat 32. Sesudah pemberitaan tentang penderitaan Yesus, dikatakan, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Tidak mengerti. Ini sudah ada pada bab 9. Padahal, bab 4 ayat 11, pada bab 4 ayat 11, kepada para murid itu dikatakan begini oleh Yesus, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Jadi rahasia itu sudah diberikan, tetapi kemudian dikatakan mereka tidak mengerti. Jadi reaksi terhadap perwahyuan Allah yang adalah misteri itu seperti itu. Pertanyaannya adalah mengapa Markus membuat atau mengarang kisah seperti itu. Mengarang dalam arti yang kita pahami dulu ketika kita bicara mengenai penulis kitab suci. Maksudnya apa? Ada beberapa macam jawaban yang bisa diberikan. Yang pertama, cara seperti itu, cara memperkenalkan Allah sebagai misteri, itu sebetulnya mengajak para calon yang mau mengikuti Yesus, katakanlah mudahnya para katekumen, itu membuat loncatan iman. Jadi proses orang beriman itu bukan pelan-pelan mengerti, lalu penuh mengerti, lalu beriman. Bukan itu. Tetapi meloncat dulu dengan loncatan iman itu, sesudah itu baru mencoba memahami. Yang pemahaman yang tidak akan pernah terpuaskan sampai akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, ditunjukkan bahwa memahami misteri itu sangat sulit. Para murid ditampilkan sebagai orang-orang yang tidak mengerti. Maksudnya, yang kedua adalah untuk menghibur para murid yang ingin mengikuti Yesus. Bahwa memang mengikuti Yesus itu tidak mudah. Dalam arti mengerti Yesus itu tidak mudah. Mungkin bagi kita mudah karena sudah terbiasa hidup di dalam gambaran Yesus yang seperti kita punya. Tetapi untuk murid-murid zaman itu, gambaran Allah yang seperti itu tidak dapat
dimengerti dengan mudah. Jadi sebagai hiburan supaya murid-murid yang mau mengikuti Yesus tidak kecil hati kalau tidak bisa mengerti, karena murid-murid yang pertama pun ya seperti itu, membesarkan hati. Itu pokok pembicaraan kita yang kedua. Pokok pembicaraan yang ketiga adalah panggilan para murid. Kita memberi judul waktu itu para murid yang tidak mengerti juga. Maksudnya, para katekumen disadarkan bahwa dirinya itu tidak mengerti. Maka diajak untuk mempelajari bagaimana dulu murid-murid itu dipanggil untuk mengikuti perjalanan murid Yesus sebagaimana diceritakan di dalam Injil Markus ini. Kita memperhatikan beberapa teks pada waktu itu, para murid itu dipanggil untuk menyertai Yesus, nomor 1. Kalau mau dicek bab 3, panggilan ke-12 Rasul, ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. 1, menyertai tidak kadang-kadang tetapi sehari 24 jam untuk diutusnya memberitakan Injil. 2, dan dalam rangka memberitakan Injil itu mereka diberi kuasa untuk mengusir setan. Itu panggilannya. Tetapi kita juga melihat nanti para murid itu tidak berhasil, lalu diajak untuk semakin banyak berdoa supaya dapat ikut mengusir setan. Di dalam hal ini saya kira sangat baik diperhatikan, mengusir setan itu tidak hanya berarti eksorsisme. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, lalu datanglah murid Yesus mengusir setan itu. Bukan hanya itu. Tetapi setan juga dianggap atau dimengerti sebagai akar dari segala macam kejahatan. Maka kuasa mengusir setan artinya sangat luas, karena setan itu bisa menjelma menjadi kebudayaan, misalnya budaya yang tidak menghormati hidup manusia misalnya. Di dalam lingkungan orang-orang Jawa misalnya, kalau orang dulu, zaman dulu ya, orang mau membuat jembatan, lalu berpikir bahwa di tempat itu ada yang nunggu. Nah, orang yang nunggu itu minta korban. Dan pada zaman dulu korban itu adalah orang. Ini kan budaya yang sungguh tidak manusiawi. Sekarang masih ada, tetapi yang dikorbankan bukan orang, tetapi kerbau kah, lembu kah, tetapi cara berpikirnya masih sama. Setan juga bisa menjelma menjadi struktur yang tidak adil. Dalam undang-undang yang tidak menjamin bahwa kebaikan bersama itu bisa terwujud. Orang juga berbicara mengenai sistem ekonomi, globalisasi yang berarti persaingan bebas. Pasti kalau ada persaingan bebas, yang kalah ya yang lemah. Itu wujud atau manifestasi dari setan yang jahat yang harus diusir oleh murid-murid Yesus. Nah, itulah yang sudah kita bicarakan dalam percakapan 1, 2, 3. Sekarang kita ingin lanjut dengan pokok percakapan yang berikutnya, yang bisa disebut diberi judul krisis pada waktu pelayanan Yesus. Yesus pun masuk di dalam krisis, murid-murid juga masuk di dalam krisis. Akan kita lihat bagaimana hal itu diceritakan, dikisahkan di dalam Injil Markus.
Yang akan kita pelajari adalah Markus bab 4. Akan kita lihat secara lebih teliti. Kalau kita perhatikan bab 4 sampai dengan ayat 34, isinya adalah perumpamaan. Semua perumpamaan ditutup dengan kisah angin ribut diredahkan. Silahkan membayangkan kalau seorang guru yang biasa mengajar, maka dia mengumpulkan bahan-bahan yang serupa supaya ketika mau menyampaikan pengajaran tertentu tidak usah cari kemana-mana, tetapi ya sudah catatannya mengenai bagian tertentu, mengenai pokok itu adalah ini. Demikian juga bab 4 itu terdiri dari 3 perumpamaan yang melekat satu sama lain. Yang pertama adalah bab 4 ayat 1 sampai 9. Kita semua sudah hafal perumpamaan tentang benih, disusul dengan penjelasan tentang perumpamaan itu. Ayat 10 dan seterusnya. Lalu ada 2 perumpamaan lain pada bab 4 ayat 21 sampai 25. Perumpamaan tentang pelita dan perumpamaan tentang ukuran. Lalu ditambah lagi ada 2 perumpamaan bab 4 ayat 26 sampai 29, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Dan ayat 31 sampai 34 perumpamaan tentang biji sesawi. Jadi yang mau kita lihat adalah ini. Situasi seperti apa yang ada di balik perumpamaan itu. Jadi perumpamaan itu diceritakan untuk menjawab, untuk menanggapi keadaan. Jadi tidak duduk di kamar, pikir-pikir, lalu menulis perumpamaan. Tidak seperti itu. Ada situasi konkret. Situasi konkret itu perlu ditanggapi. Dan untuk menanggapi situasi konkret itu, Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaan ini. Maka pertanyaan yang harus kita jawab adalah, keadaan apa yang sedang dialami oleh Yesus, tetapi lebih-lebih keadaan seperti apa yang sedang dialami oleh para murid yang mencoba untuk mengikuti Yesus. Jawabannya nanti adalah yang mau ditanggapi oleh perumpamaan itu adalah situasi krisis. Krisis para murid dalam mengikuti Yesus, dan jawaban tanggapan Yesus terhadap situasi itu. Sekarang akan kita lihat, kita baca saja beberapa teks untuk menunjukkan munculnya krisis seperti itu. Urut-urutannya begini. Yang pertama, di dalam Injil Markus, Yesus ditampilkan sebagai yang bersabda dan berkarya. Jadi sabda Yesus, pengajaran Yesus didukung oleh karya-karyanya, mukjizat-mukjizat. Kita lihat bab 1 ayat 21 sampai 23. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Jadi pertama-tama Yesus itu mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya itu, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Jadi 2 kata itu, mengajar, dan dengan kekuasaannya itu ia mengusir setan. Sabda dan karya, mukjizat. Pengusiran setan itu diceritakan pada ayat 23. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan selanjutnya. Ayat 25, Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluar daripada padanya. Jadi yang penting diperhatikan,
perwahyuan itu terjadi dengan sabda dan karya. Kita lihat beberapa teks yang menunjukkan karya Yesus, mukjizat-mukjizatnya. Sudah bab 1 ayat 23 sudah kita lihat, ayat 29 sampai 34 itu ceritanya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, mukjizat lagi. Ayat 40 sampai 45 penyembuhan orang kusta. Bab 7 ayat 31 sampai 37 Yesus menyembuhkan orang tuli. Bab 8 ayat 22 sampai 25 Yesus menyembuhkan orang buta. Itulah sabda yang didukung oleh karya, sehingga sabdanya tidak kosong, tetapi didukung oleh karya-karya Yesus. Akibatnya apa? Akibatnya adalah murid-murid itu sangat antusias mengikuti Yesus. Dikatakan misalnya pada bab 3 ayat 7. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Itu satu. Jadi Yesus, langkah pertama, Yesus mengerjakan banyak mukjizat untuk mendukung pengajarannya. Yang kedua, yang menarik adalah, atau yang membuat kita bisa bertanya-tanya adalah, mukjizat-mukjizat Yesus yang dilakukan itu langsung diikuti dengan perintah diam. Padahal kalau orang berpikir biasa, ketika orang terbukti mampu melakukan hal-hal besar, ya silahkan menceritakan seluas-luasnya supaya semakin terkenal. Di dalam Injil Markus tidak seperti itu. Tadi sudah kita lihat bab 1, bab 2 ayat 25. Bab 1 ayat 25. Sesudah Yesus mengusir setan, Yesus mengatakan begini, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam. Padahal kalau Yesus membiarkan setan itu berbicara, namanya semakin hebat, namanya semakin populer. Tetapi enggak boleh, setan dibilang diam. Bab yang sama, ayat 34. Sesudah menyembuhkan ibu mertua Petrus, dikatakan begini, kalimat yang terakhir dari ayat 34 itu, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Melihat tegangannya, setan mengenal dia tapi tidak boleh berbicara, sebabnya apa? Itulah yang membuat pembaca Injil Markus berada di dalam tegangan seperti itu. Ayat 44. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan selanjutnya. Itu penyembuhan orang kusta. Tidak boleh bercerita-cerita. Demikian juga kalau terus kita lihat meloncat, bab 7 ayat 36 misalnya. Bab 7 ayat 36, Yesus menyembuhkan orang tuli. Sesudah peristiwa disembuhkan, ayat 36 mengatakan, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya mereka jangan menceritakannya kepada siapapun.
tidak boleh bercerita. Bab 8 ayat 30. Sesudah Petrus mengakui Yesus Mesias, maka ayat 30 lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Jadi, pertama Yesus membuat mukjizat yang semestinya atau menurut pikiran yang biasa mesti disebarluaskan, tetapi ternyata dalam kisah Markus, Yesus menyuruh mereka diam dan tidak menceritakan kepada siapapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, tegangan antara melakukan mukjizat dan perintah diam itu menimbulkan pertanyaan. Mengapa seperti itu? Pertanyaan. Nah, kita lihat beberapa pertanyaan yang ada di dalam Injil Markus. Misalnya bab 1 ayat 27. Bab 1 ayat 27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Ada tanda tanya. Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Jadi menimbulkan tanda tanya, apa ini? Bab 2 ayat 7. Bab 2 ayat 7. Muncul pertanyaan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Pertanyaan. Ayat 18. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi, bab 2 ayat 18 maksud saya, sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yesus dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jadi mukjizat, kemudian disusul dengan perintah diam, dan tegangan itu menimbulkan pertanyaan. Ayat 24. Bab 2 ayat 24. Maka kata orang-orang Farisi itu, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Muncul mengapa. Bab 4 ayat 41. Sesudah Yesus meredakan angin ribut, mereka bertanya, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di betapa Markus itu pandai sekali membuat kisah sehingga orang yang membaca itu dibuat bertanya-tanya. Membuat mukjizat disuruh diam, orang-orang yang mengalami mukjizat, maka akan muncul mengapa. Selain itu, berkaitan dengan mukjizat-mukjizat itu, mulai digambarkan juga reaksi yang negatif. Reaksi negatif yang katakanlah tidak senang dengan itu semua. Kita lihat beberapa. Bab 2 ayat 6-7. Bab 2 ayat 6-7 sudah kita baca. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Jadi Yesus dianggap sebagai seorang penghujat. Ayat 16, bab 2.
Pada waktu itu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mestinya tidak, mestinya makan ya bersama orang baik-baik. Tetapi yang dilakukan Yesus itu membuat mereka merasa tidak nyaman dan tidak sesuai dengan jalan pikiran mereka. Ayat 24. Lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Dan reaksi itu semakin keras. Bab 3 ayat 6 kita baca beberapa reaksi yang semakin keras itu. Bab 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Jadi tidak hanya mempertanyakan kelakuannya atau langkah-langkahnya, tapi sudah merencanakan untuk membunuh Yesus. Bab 11 ayat 8. Bab 11 ayat 8. Yesus yang tiba dieluk-elukan di Yerusalem. Bab 11, ayat 18. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Bab 12, ayat 12. Bab 12, ayat 12. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Satu lagi, bab 14 ayat 1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sampai di situ itu teknik menulis supaya membuat pembacanya itu ini terusnya bagaimana? Membuat mukjizat, tidak boleh bicara tentang mukjizat itu, disuruh diam semua orang. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan, siapa dia itu? Nah, terhadap pertanyaan itu muncul juga reaksi negatif terhadap Yesus. Itu langkah yang pertama. Kita diajak untuk membaca Injil Markus dalam tegangan seperti itu. Kita lanjut. Langkah berikutnya, penolakan dan krisis yang dihadapi para murid dan oleh Yesus di dalam beberapa teks. Jadi ini sekedar ilustrasi, teks-teks tambahan untuk mempertajam tegangan tadi. Yang pertama, bab 6 ayat 3. Bab 6 itu judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Kisah ini menarik karena menyatukan dua kisah yang sebetulnya sangat berbeda dan menggambarkan situasi yang sangat berbeda pula. Maksud saya begini, coba kita lihat ayat 2, ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia.
Itu gambaran panggung, gambaran situasi. Ayat 2. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Takjub. Jadi reaksinya takjub. Ini adalah pada awal ketika Yesus memang yang dikerjakan oleh Yesus itu menarik perhatian orang, itu suatu periode tertentu. Kemudian ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saya kira kita merasa masa loncatan dari takjub sampai menolak itu hanya 2 ayat. Ayat 2 mentakjub, ayat 3 menolak. Rupa-rupanya ini adalah kisah yang berbeda. Ada 2 peristiwa ketika orang-orang itu takjub mendengar pengajaran Yesus pada awal. Dan kemudian seperti tadi kita lihat di dalam dinamika kisah, pada waktu tertentu Yesus itu tidak ditakjubi lagi, tetapi ditolak. 2 kisah yang berbeda dijadikan satu. Jadi mestinya kalau merenungkan ini ya membayangkan 2 peristiwa itu berbeda, seperti dalam tegangan yang tadi saya coba ceritakan. Ternyata kekecewaan itu meluas. Ayat 3 tadi mengatakan, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Apakah senang ditolak? Pasti tidak. Reaksi Yesus bagaimana ketika dia mengalami katakanlah kekecewaan mereka itu? Kita lihat beberapa teks yang lain mengenai hal yang sama, Yesus yang kecewa, bab 8 ayat 12. Yang kisah mengenai orang Farisi meminta tanda. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka. Silahkan membayangkan Yesus yang kecewa karena minta bukti, dimintai bukti, lalu dia menjawab dan pergi meninggalkan orang itu. Ia pergi. Moga-moga jelas. Ada penolakan orang-orang sekampungnya. Kita lihat teks lain, bab 8, ayat 14 sampai 21. Ini kekecewaan Yesus terhadap para rasul. Kita lihat ayat 14, bab 8 ayat 14. Pada waktu itu ada pula seorang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata. Dan selanjutnya, yang diceritakan di sini apa? Kita baca ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Jadi mereka tidak bawa roti. Dalam keadaan tidak bawa roti itu, Yesus memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes.
Sebetulnya maksudnya jelas. Awas terhadap orang-orang yang jahat seperti itu. Orang Farisi, ragi orang Farisi yang menyebarkan pandangan yang sempit, dan ragi Herodes yang menyebar kebencian. Peringatannya jelas, maksudnya juga jelas. Tetapi kemudian ayat 16, maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada orang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Tidak ada komunikasi yang bisa ditangkap. Yang mereka pikir sesudah melihat, menyaksikan pergandaan roti itu, mereka tidak bisa berpikir lebih jauh daripada yang kelihatan, ya roti itu. Padahal kan maksudnya jauh lebih daripada itu. Antusiasme para murid, kalau membayangkan murid-murid itu berkata, ini dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Silakan membayangkan itu, mereka berbicara mengenai hal itu di belakang, tidak di depan. Tidak paham, maka mereka berkata-kata seperti itu. Tidak memahami. Mereka itu kagum pada mukjizat, tetapi tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya. Jadi tadi sekali lagi urut-urutannya jangan dilupakan. Membuat mukjizat, disuruh diam, menimbulkan pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Antusiasme semakin berkurang, dan Yesus sendiri juga rupa-rupanya kecewa dengan murid-muridnya. Kekecewaannya diungkapkan di mana misalnya? Bab 7 ayat 6. Bab 7 ayat 6. Tadi kan yang kecewa itu orang-orang sekampung Yesus yang mempertanyakan, kita kenal orang tuanya, kita kenal keluarganya. Keluarga yang tidak terpandang, kira-kira seperti itu. Bab 7 ayat 6. Ini menjawab pertanyaan. Ahli-ahli Taurat, saya baca mulai ayat 5, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dan dengan tangan najis? Jawabannya apa? Di balik kalimat itu ada kekecewaan. Ayat 7. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yesus kecewa, terungkap di dalam jawabannya itu. Mereka disebut orang-orang munafik. Bab 9 ayat 19. Bab 9 ayat 19. Kata apa yang digunakan oleh Yesus? Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Jelas sekali ungkapan kekecewaan. Bab 8, mundur sedikit. Bab 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku
dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Jadi yang saya mau ditunjukkan dengan ayat-ayat ini adalah kekecewaan yang semula hanya ada di lingkungan orang-orang sekampung Yesus, itu meluas. Pada bab 7 ayat 6 dikatakan, bangsa ini, bukan hanya orang sekampung. 9 ayat 19, angkatan ini. Bab 8 ayat 38, barang siapa. Jadi semua. Yesus sadar, kalau kita boleh menggambarkan perasaan Yesus berdasarkan teks Markus, Yesus sadar bahwa dirinya ditolak pelan-pelan dan penolakan itu semakin tajam. Maka pada suatu titik, ia berbicara mengenai hidupnya sesudah itu, hidupnya selanjutnya. Dan itu dikatakan, dirumuskan di dalam perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, bab 12 ayat 1 sampai 12. Ia berbicara mengenai dirinya sebagai batu yang dibuang oleh para pembangun. Kita coba lihat dalam perumpamaan ini pada ayat yang terakhir, tapi kita lihat yang pertama, bab 12 ayat 2. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu. Seorang hamba yang disuruh menghubungi para pekerja, ayat 4. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain. Ayat 5. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Ayat 6, itulah puncak dari perumpamaan. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia. Lalu dikutip teks dari kitab suci dari Mazmur 118. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata mereka. Lalu mereka berusaha menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Itulah kesadaran Yesus yang tampak dalam perumpamaan itu. Dengan reaksi orang banyak yang semakin tidak simpatik, Yesus rasa-rasanya, rupa-rupanya semakin sadar akan bahwa hidupnya akan berakhir dengan kematian. Tetapi bukan kematian yang tidak ada gunanya, tidak ada maknanya, kematian sebagai pemenuhan yang dikatakan dalam Mazmur 118 yang dikutip di situ. Penolakan final itu ada pada bab 15 ayat 14. Bab 15 ayat 14. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Jadi ada penolakan yang crescendo, yang semakin lama semakin kuat. Tapi ini adalah teknik
menyusun kisah supaya pembacanya semakin bertanya-tanya siapakah sebetulnya orang ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang digambarkan oleh Markus adalah pengalaman Yesus dan pengalaman para murid. Pada awal, Yesus diterima dengan antusiasme yang bukan main. Orang banyak mengikuti Dia. Orang banyak menyambut Dia. Tetapi ternyata kemudian pada fase tertentu, pada tingkat tertentu, apa yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat-mukjizatnya, sabda-sabdanya, itu menjadi sandungan bagi banyak orang. Maka Dia ditolak. Orang banyak kecewa. Dari yang kecewa itu orang sekampung berkembang menjadi seluruh bangsa. Itu satu. Jadi prosesnya seperti itu, dinamikanya seperti itu. Yang kedua bagi para murid kelompok 12, kelompok 12 diwakili oleh Petrus yang pada bab 8 ayat 32, sesudah Yesus menubuatkan sengsaranya yang pertama, dikatakan bahwa Petrus itu menarik Yesus ke samping, bab 8 ayat 32. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Dan ketika Yesus ditarik dan ditegur oleh Petrus, ia mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Kesulitan untuk memahami Yesus adalah yang satu pikirannya manusia, yang lain adalah rencana Allah. Dan pikiran manusia tidak sampai menangkap rencana Allah itu. Dan itu berulang-ulang. Ini kan bab nubuat pertama, nubuat Yesus yang pertama, nubuat yang kedua pun sama. Tadi bab 9 ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun enggan menanyakannya. Yang nubuat yang ketiga, bab 10, ayat 41, mereka mendengar itu, ke-10 murid lain menjadi marah. Karena sesudah nubuat sengsara Yesus yang ketiga, bab 10 ayat 32 sampai 33, jelas murid-murid itu tidak menangkap. Pada bab 10 ayat 35 sampai 45. Yesus bicara tentang sengsaranya, Yakobus dan Yohanes minta pangkat, minta kedudukan, tidak sambung. Itu kesimpulan yang dapat kita tarik. Jadi bisa menggambarkan dinamika kehidupan Yesus dan perkembangan hidup para murid yang dipanggil untuk menyertai Dia, untuk mewartakan Injil, dan diberi kuasa untuk mengusir setan. Ceritanya begini ini. Tegangan dan akhirnya kekecewaan. Ini adalah krisis yang dialami oleh Yesus. Nanti akan kita lihat bagaimana Markus menyusun Injilnya sedemikian rupa, sehingga dalam berbagai macam kesempatan, dalam teks-teks tertentu, Yesus itu semangat Yesus atau sikap Yesus di dalam menghadapi krisis itu seperti apa. Nanti kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana ketidakpahaman dan krisis juga dialami oleh para murid, keluarga Yesus, dan bahkan krisis juga dialami oleh Yesus sendiri ketika Yesus mengalami penolakan. Satu teladan yang istimewa dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita belajar untuk bisa mengatasi krisis-krisis kehidupan dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Semoga hidup kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami krisis dalam hidup. Kita mohon berkat Tuhan untuk itu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan perlindungan, bimbingan, dan berkat-Nya kepada saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.